Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Kusumaningrum. Di sini saya akan membuat video mereaksi dari tema kedudukan Pancasila. Berikut adalah video yang akan saya reaksi. Bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila itu kesepakatan bersama tentang bayangan masa depan. Jadi kesepakatan aja. Jangan diajukan sebagai ideologi. Nanti saya akan Bung Karno nggak pernah ngomong begitu, Harto segala macam. Baru sekarang orang ngomong Pancasila itu ideologi. Kalau saya terangkan kontradiksinya lebih gila lagi kalian lihat tuh. Sila pertama bertentangan dengan sila kedua, kedua bertentangan dengan macam-macam itu. Mengenai pernyataan bahwa Pancasila itu bukan ideologi, Pancasila itu kesepakatan bersama tentang bayangan masa depan. Jadi kesepakatan aja, jangan diajukan sebagai ideologi. Menurut saya bahwa Pancasila adalah kesepakatan bersama yang fundamental bagi bangsa. Tapi saya tidak setuju jika Pancasila bukanlah ideologi. Dalam ketatanegaraan Indonesia, Pancasila telah ditetapkan sebagai ideologi negara yang didefinisi sebagai keyakinan dan cita-cita yang dijadikan pedoman dalam mencapai tujuan. Mengenai klaim bahwa Bung Karno nggak pernah ngomong begitu. Dalam pidato lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, fokus pada dasar negara, namun nilai yang disampaikan telah berfungsi sebagai pedoman fundamental bangsa yang di kemudian hari diakui sebagai ideologi. Dan untuk mengenai klaim sila pertama bertentangan dengan sila kedua, bertentangan dengan macam-macam, sudah terlihat jelas bahwa prinsip utama Pancasila adalah kesatuan yang utuh. Ini berarti sila-sila merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dan saling mengisi atau falsafah monopluralis. Malahan sila-sila tersebut saling menguatkan, bukan bertentangan. Ketika Pancasila itu disebut dasar negara, maka yang lahir adalah aturan hukum. Tapi kalau Pancasila selain dasar negara, itu tadi Pancasila pandangan hidup, Pancasila filsafat, Pancasila pedoman kebersamaan, Pancasila kesepakatan, itu yang lahir etika, bukan hukum. Jadi hukum itu, saudara, hanya lahir dari Pancasila sebagai dasar negara, sehingga di situ Pancasila lalu disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu lahir Undang-Undang Dasar. Itu hukum yang tertinggi. Lalu undang-undang kalau sekarang, Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri sampai ke peraturan daerah. Itu hukum. Nah, di luar hukum itu banyak sekali nilai-nilai Pancasila itu yang belum menjadi hukum. Itulah yang menjadi dasar etik dan moral. Video tersebut menyatakan bahwa ketika Pancasila disebut dasar negara, maka yang lahir adalah aturan hukum. Sehingga di situ Pancasila lalu disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Benar secara yuridis, Pancasila telah diakui sebagai sumber dari segala sumber hukum. Contohnya, pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketika hukum berfungsi sebagai dasar negara, Pancasila melahirkan norma hukum yang sifatnya mengikat, memaksa, dan memiliki sanksi resmi. Hukum juga sistematisasi nilai Pancasila yang diresmikan oleh negara. Dan untuk pernyataan, kalau Pancasila selain dasar negara, itu tadi Pancasila pandangan hidup. Itu yang lahir ketika etika bukan hukum dari jadi hukum itu saudara hanya lahir dari Pancasila sebagai dasar negara. Benar, di luar fungsi hukumnya, Pancasila juga adalah pandangan hidup, filsafat, dan pedoman moral bangsa. Di sini, Pancasila melahirkan norma etika seperti sopan santun, integritas gotong royong, toleransi, yang sanksinya bersifat sosial atau batiniah, misalnya dikucilkan rasa bersalah. Perbedaan utama norma etika dan moral ini adalah nilai-nilai Pancasila yang belum atau tidak harus diangkat menjadi peraturan hukum resmi.